Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina hadrati Syedi Syekh. Ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliq wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah menganugerahkan kepada kita terus semangat dalam menuntut ilmu, terus semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, dari fikih, tauhid, tasawufnya, dalam pengamalannya, dalam segi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifatnya. Itu semua gak akan pernah bisa kita pelajari tanpa itu atas izin Allah. Sebab itu semua anugerah. Sehingga dengan apa-apa yang telah kita pelajari, bukan untuk membuat kita lebih cerdas atau lebih baik, atau berubahnya dari bodoh kepada berilmu. Bukan karena itu kita menuntut ilmu agama Allah. Bukan. Kita ngaji bukan untuk itu. Kita ngaji agar dengan apa yang diberikan oleh guru kita, kita bisa membawa itu sebagai model untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, berjalan menuju Allah. Yang tentunya itu semua gak akan pernah bisa kita lalui tanpa semuanya atas izin Allah. Sebab ini adalah anugerah. Dan gak mungkin kita juga bisa melewati itu kecuali Allah anugerahkan kita kesabaran dalam menjalaninya. Jadi gak ada dalam kehidupan ini itu yang tampil dalam keseharian kita itu dari sifat satu kepada sifat yang lainnya, dari asma satu kepada asma yang lainnya. Iya kan? Dari kita sibuk mencari turun itu tajalli asma al-hadi kayak gitu. Turun juga tajalli asma as-subur. Terus begitu aja turun setiap tajalli ilahiyah. Nah, kita merasa aja kita melakukannya. Nah, ini penyakit yang mana pentingnya untuk terus bertazkiyatun nafs. Oke, orang-orang yang masuk dalam torikoh apapun itu, entah torikoh tijani, torikoh qadiriyah, torikoh apapun, dia sibuk untuk mentazkiyatun nafs dirinya, untuk mensucikan jiwanya. Kenapa? Sebab kita berasal dalam keadaan suci, akan kembali dalam keadaan yang suci. Makanya dalam kehidupan ini terus diguncang. Dalam kehidupan ini terus berputar, susah senang, suka duka, enak gak enak, kaya miskin, terus berputar, taat maksiat. Dalam kehidupan kita terus berputar agar apa? Ini agar kita menjadi wadah turunnya anugerah setiap tajalli dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak bisa kita menjalani apa yang kita jalani, yang mana contohnya kita hadapi itu dengan kesabaran. Kalau yang baik, kalau yang datangnya terlihat kurang menyenangkan, kita hadapi itu dengan sabar. Nah, kita sabar, kita merasa diri kita sabar. Itu anugerah Allah kasih kepada kita. Makanya wa abadi yahuzzu sabri, hambaku itu memiliki kesabaranku.
Ketika manusia diguncang dengan apapun, lalu dia bersabar, bukan kamu yang bersabar. Allah sedang anugerahkan kesabaran pada dirimu. Allah sedang ngasih kita karunia kesabaran, tapi engkau merasa bersabar. Makanya orang yang dia bilang, udah habis ini kesabaran saya menghadapi ini semua, itu dia secara tidak langsung mengingkari anugerah yang sedang Allah kasih. Kenapa? Karena tidak terdidik hawa nafsunya, nggak punya guru lah dia, nggak punya mursyid lah dia. Akhirnya dia memahami agama seenak diri dia aja udah. Akhirnya ketika dia taat, dia merasa dekat sama Allah. Ketika dia jauh, dia merasa jauh dari Allah. Padahal bagaimana ketika taat kamu bisa sabar nggak? Lalu ketika kamu maksiat, kamu bisa sabar nggak? Kan gitu. Ketika kita taat, maka kamu mampu gak bersabar dengan ketaatanmu? Enggak mencoba untuk bersabar akan ketaatan itu, walaupun ketaatan yang sedang kita lakukan, kita tetap merasa hina di hadapan Allah. Tapi kan kebanyakan itu semua didikte oleh apa yang kita baca dari kitab ataupun apa yang kita dengar, lalu kita didikte sama akal kita. Itu sabar kita belum keluar dari ruhaniyah kan. Padahal sabar adalah salah satu jalan untuk mendapatkan cahaya ilahiyah itu. Sabar adalah salah satu penampakan cahaya ilahiyah. Sabar itu adalah salah satu tampilan dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang mampu bersabar, dia sadar. Orang yang benar-benar bersabar, dia sadar bahwa sabar yang sedang yang tampak pada diri dia sekarang, itu bukan dia. Itu adalah anugerah yang keluar dari ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah sunnah secara batin baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini kan sibuk mengikuti sunnah zahir, tapi sunnah batinnya kita tinggal. Kita sibuk membaguskan pakaian kita, tapi amaliyah ruhaniyah batiniyah kita ini bobrok. Pakai sorban di kepala, pakai jubah, tapi batin kita ketika Allah guncang gitu, Allah guncang dengan kesusahan, kita guncang gitu, hati kita berbolak-balik gitu. Sebab apa? Sebab padahal kita udah dakwahkan tentang kesabaran, tapi kenapa kita sendiri nggak bisa mengamalkannya? Nah, itu kita itu masih teks berarti. Nah, kalau kita sadar kita masih seperti ini, kita butuh bimbingan seorang mursyid. Kita butuh bimbingan seorang guru, Syekhul Kamil, yang mana dia akan mengikis akhlak al-akhlaqul sayyi'ah, mengikis akhlak-akhlak yang buruk itu dari mana? Fi qalbihi, di dalam hati kita ini nih, dalam jiwa kita ini, dalam nafsiyah kita ini. Maka tariqah mengikis itu agar apa? Agar kita memahami, mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya tentang merapikan zahiriyah, tapi tentang merapikan batinnya juga. Banyak orang sibuk menjalankan sunnah-sunnah secara zahir, menegakkan sunnah-sunnah secara zahir, dakwah secara zahir, tapi dia nggak bisa menegakkan sunnah batinnya kepada dirinya sendiri. Dia menegakkan sunnah kepada orang lain, dia dakwah kepada orang lain, tapi dia tidak bisa menegakkan sunnah di dalam jiwanya. Dia nggak bisa mendakwahkan dakwah itu sendiri kepada jiwanya. Makanya orang seperti ini ngibul. Ngibul. Oh, berarti buruk? Enggak, itu baik. Tapi jangan berhenti di situ. Itu bagus, tapi jangan berhenti di situ. Kalau engkau berhenti di situ, kasihan ntar. Yang ada, yang hadir dalam dirimu hubujah tuh. Dan iktimat kepada amal.
Penyakit tuh dua itu tuh. Iktimat kepada amal, hubujah. Tanpa dia sadari hatinya condong kepada siapa? Al-maddatud dunya. Apa itu? Materi-materi dunia. Dia tanpa dia sadar condong hatinya itu nanti. Akhirnya apa? Akhirnya dia sebab ilmu yang banyak, sebab dakwahnya, dia berharap pemberian dari manusia yang berupa harta mereka, pengagungan mereka, pujian mereka. Dia sadar diri dia merasa dirinya dia layak, dia merasa dirinya baik dan layak untuk dipuji. Penyakit. Kenapa? Karena dia sendiri tidak sabar dalam ketaatan, padahal dia sedang dalam jalan pada penampakan keadaan yang taat, tapi dia tidak sabar dalam ketaatan itu. Akhirnya rusak, akhirnya rusak. Allah guncang deh. Makanya untuk mendapatkan warisan kesabaran ini kita butuh seorang mursyid. Nah ini enggak, kita belum dapat warisan sabar itu sendiri. Kita mendakwahkan kesabaran itu, apa yang kita beri? Kita nggak punya kesabaran itu. Kita masih didikte dengan ilmu yang ada di akal kita, belum dari ruhaniah kita. Makanya manusia, orang-orang yang seperti itu akan diguncang, diuji oleh dirinya sendiri. Padahal sabar itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Makanya balasan kesabaran itu sangat dahsyat. Bahkan Allah bilang, barang siapa yang bersabar denganku, maka balasannya surga. Barang siapa yang bersabar kepada Allah. Makanya wa abdi yahudus sabri, hambaku itu memiliki kesabaranku. Bukan kamu yang sabar, Allah yang memberikan kamu kesabarannya. Kita merasa kita sabar. Makanya orang yang banyak mendakwahkan sabar, banyak orang yang menceritakan tentang kesabaran, mungkin dirinya sendiri kosong dari kesabaran itu. Akhirnya dia diuji dengan dirinya sendiri itu dalam keadaan kehidupan. Guncang akhirnya hidupnya. Akhirnya guncang. Padahal sabar sangat luar biasa. Karena sabar itu termasuk pensucian jiwa. Orang yang mendapatkan warisan sifat akhlak robbaniyah, maka dia makanya tazkiyatun nafs apa sih? Dia sudah mulai mendapatkan sifat akhlak robbaniyah. Sabar. Dia menghadapi keadaan dengan kesabaran. Dia menghadapi naiknya iman dengan kesabaran, turunnya iman dengan kesabaran. Nah, ini orang-orang yang sedang bertazkiyatun nafs. Tapi itu gak akan pernah bisa didapatkan kalau hanya dipahami sendiri, diamalkan sendiri, gak bisa. Kita butuh bimbingan. Lalu siapa yang mau menguji kita? Allah. Kita aja belum kenal Allah. Kita aja sama Allah masih ngibul kok. Ya? Inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Diuji dikit, ngeluh. Yang kemarin sibuk ngajak orang pada jalan sunnah, bagus itu. Sibuk mendakwahkan orang pada dakwah, jalan dakwah, bagus itu. Tapi ketika dia diuji,
Apa yang dia zahirnya benar, tapi dia berdusta pada sisi batinnya. Makanya nggak bisa berjalan hanya dalam konsep zahirnya saja, batinmu kosong, nggak bisa. Makanya nggak bisa kita memohon pertolongan, nggak bisa kita tanpa kita mengharapkan pertolongan Allah, sehingga kita mendapatkan anugerah kesabaran dalam keadaan itu. Makanya Allah berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang sabar. Mereka menegakkan salat dan mereka benar-benar tidak terputus gitu. Terus jiwanya beriktimat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kan kita enggak. Kita ini masih berharap dipandang orang sabar. Kita ini masih pingin dianggap orang bisa menjelaskan tentang kesabaran. Tapi ketika Allah uji dengan kesabaran, Allah kasih musibah, Allah kasih bencana, hati langsung pertama kali itu nolak. Padahal kata Abu Hurairah, sabar itu pada pukulan pertama, kan begitu kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sabar itu pada pukulan pertama. Kala Nabi alaihi salam, apa? As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu pada pukulan pertama, ketika engkau diuji, ketika mendapat musibah, ketika engkau diguncang. Kalau pada pukulan pertama saja kita masih was-was, galau, aduh ini gimana, aduh ini gimana, aduh ini seperti apa ini, mau kayak gimana kita ini gitu. Wah udah, ke belakangnya sabar, udah bohong gitu, udah bohong. Makanya para aulia Allah, dia udah mendapatkan tabiat fitrah dari sifat kesabaran itu. Mereka para kekasih-kekasih Allah yang usul, dia udah enjoy, udah nikmat dengan keadaan. Dia nggak guncang dia dengan keadaan baik atau enggak, dia tetap aja ta'maninah, tenang aja dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah kasih enak nggak enak, udah biasa aja. Sebab apa? Sebab orang-orang yang musul, para wasilin, dia telah mendapatkan anugerah sifat-sifat akhlak rabbaniyah itu. Nah, kita kan belum. Kita berharap, kita masih itimat aja sama amal. Kita itu, akal kita terkonsep sabar itu bahwa oh kalau aku sabar ini aku pahalanya begini, fadilahnya begini, ganjarannya begini. Oh nanti kalau sabar kita masuk surga gini. Kita ngarepin surga aja masih bohong. Engkau mendapatkan kesabaran itu bukan untuk mendapatkan fadilah dan embel-embelnya. Engkau mendapatkan kesabaran itu, dengan kesabaran itu engkau lebih mendekatkan lagi dirimu kepada Allah, lebih mengenal Allah. Setiap akhlak robbani itu seperti tangga yang membawamu ke atas untuk terus mengenal Sang Maha Pencipta atau Rabbul Alam. Susah kan? Kita tuh memahami semuanya masih secara teks akliyah. Makanya butuh kita masuk di dalam thariqah, butuh kita ilmu tasawuf agar kita memahami ini
sunnah baginda Nabi secara rohani, secara batin. Kita sibuk aja menegakkan sunnah baginda Nabi secara zahir, tapi kita sunnah baginda Nabi secara batin bobrok. Akal lisan boleh pintar menjelaskan tentang bab ilmu, tapi manusia ketika diuji oleh Allah belum tentu tajrib. Makanya setiap lisan manusia pasti diuji oleh Allah. Termasuk anak pribadi, pasti Allah uji dengan hal itu. Tapi kita punya guru-guru yang makrifat. Kita pasti dibimbing oleh Allah melalui guru-guru kita. Ditazkiyatun nafs jiwa kita, dididik jiwa kita untuk menghadapi setiap keadaan-keadaan, setiap takdir yang telah Allah tentukan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Ya ini yang mahal. Makanya memiliki seorang mursyid itu anugerah. Bahkan Imam Ghazali aja dalam kitab Al-Majma'u Rasailnya itu, di dalam bab kitab Ayyuhal Waladnya itu, beliau berkata, orang yang ketemu mursyid, untuk memiliki seorang mursyid itu susah. Bila engkau menemukan mursyid, lalu mursyid itu menerimamu, itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa itu. Keberuntungan di atas keberuntungan. Nah, kita hawa nafsu kita, kadang kita udah ketemu mursyidnya mau nerima kita, kitanya ini gak sodik, masih sibuk aja dengan pengamalan yang seenak hawa nafsu kita. Ini penyakitnya. Masih aja dakwah, masih aja pergi ke sana, pergi ke sini. Kita ini sakit, kita ini rusak. Kita malah membagi apa yang ada dalam diri kita, kerusakan rasa sakit itu sendiri. Kita nggak sadar, itu khafi itu khafi. Makanya ketika kita dapat seorang mursyid, duduk diam tuh, jangan kemana-mana. Udah kayak mayat aja udah. Gak usah kesini. Oh tapi saya kan izin kalau misalnya ke syekh saya boleh nggak kesini? Enggak kayak gitu. Tanya, syekh, menurut ruhaniyah antum, syekh, menurut basirah antum, saya harus di sini atau keluar? Nah itu tuh murid yang sadik. Kalau syekhnya bilang kamu di sini, udah di situ, jangan kemana-mana. Kalau syekh mau bilang kamu keluar, udah keluar, jangan di hadapannya. Ini kebanyakan kan guru kita nyuruh, udah kamu diam di sini, tapi kita sibuk kan keluar aja kita, bandel. Akhirnya apa? Akhirnya ketika di luar itu banyak tuh harimau, binatang buas yang akan menerkam jiwa kita itu, kan gitu. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Ghazali bilang apa? Hati-hati sama jiwamu. Bilang kau tidak bisa menjaganya, kau nanti jiwamu itu dicuri itu. Maka mursyid itu adalah rumah paling aman. Cuma kita ini hawa nafsu kita, ego kita, amarah kita, amaratul bisuk yang belum nafsiyah, yang belum terdidik. Nah ini terus mengguncang kita, akhirnya kita ikuti guncangan kita itu. Udah tahu itu guncangan, kita ikuti pula. Kita kan kalau misalnya ada getaran yang seperti apa, kan kita mencoba untuk tenang. Nah ini kita malah ikut mengguncang, kan penyakit itu, malah lebih rusak jiwa kita. Jadi ini nggak disadari oleh banyaknya murid-murid di akhir zaman. Masih sibuk ke sana, masih sibuk ke sini.
nggak dapat dia cahaya kesodikan, nggak bisa. Murid yang mendapatkan kemakrifatan sebab gurunya marifat. Terbukanya basyirah dalam dirinya sebab gurunya pun terbuka basyirah dalam dirinya. Dan wusulnya dia sebab wusulnya gurunya itu sebelumnya. Dan secara mutasil semua guru-gurunya sampai Rasulullah SAW itu wusul. Tapi itu semua tidak akan menjadi anugerah pada seorang murid kalau dia nggak sodik pada gurunya. Nah ini perlu digarisbawahi. Karena khianat nggak akan menjadi wadah atas setiap tajalli akhlak-akhlak Rabbaniyah, nggak akan. Maka Imam Ghazali itu bilang, kalau ente udah ketemu mursyid, udah jangan pernah bantah, bahkan dalam perkara dunia saja ente jangan pernah bantah tuh guru ente, kata Imam Ghazali. Dalam perkara dunia aja kita nggak boleh bantah, batin ente aja nggak boleh nolak. Entah dalam lisan secara khafi dalam batin ente atau hati ente, nolak secara batin aja nggak boleh. Itu mencerminkan tidak kesodikan seorang murid. Dan orang-orang yang seperti itu, murid-murid yang seperti itu, apa kata Imam Ghazali, gak akan pernah mendapatkan anugerah kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak akan. Mimpi dia. Makanya bersyukur kita dibimbing, bersyukur kita dibimbing. Alhamdulillah. Ya Pak, penting kita untuk bersabar dalam keadaan apapun. Bahkan di depan seorang mursyid kita sabar, sehingga sampai Allah wariskan sifat kesabaran. Nah kita, hawa nafsu kita ini maunya kan cepat. Emang suluk tarbiyah atau kefutuhan itu mie instan yang dikasih air hangat mateng gitu? Enggak kayak gitu. Ini ada kita. Oke, semoga Allah kasih faham, Allah kasih anugerah lah ke hati kita ini semua yang lagi ngaji, agar apa? Agar paham kesabaran adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Wa abdi yahudhu sabri. Hambaku itu memiliki kesabaranku, maka gunakan kesabaranku saat engkau mendekatkan diri kepadaku. Gunakan kesabaranku dalam ketaatanmu. Gunakan kesabaranku, kesabaran yang kuberikan padamu saat engkau jatuh dalam kegelapan atau maksiat. Sebab apa? Bersabar atas apa yang telah Allah tetapkan kepadamu adalah pensucian jiwamu untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap sifat akhlak Rabbaniyah yang terwarisi padamu itu akan membawamu kepada akhlak-akhlak Rabbaniyah yang lainnya. Tinggal kita mau apa enggak, kita sadar apa enggak dengan hal seperti itu. Makanya gurunya nerima muridnya yang enggak sodik, lari ke sana lari ke sini. Udah yang kayak gitu ya udah bukan berarti ya itulah kadar dia kayak gitu. Makanya bijaknya para sufi, dia nggak salah, ya itu kadar dia, nggak apa-apa. Kenapa? Karena manusia semuanya pasti marifat kok. Cuma kalau antum kita nggak punya warisan sifat itu, ya udah jangan terlalu tinggi bahasanya, khayalnya jangan terlalu tinggi, halunya jangan terlalu tinggi gitu. Apalagi sampai
Baru baca kitab merasa aja wali. Gitu. Gejolaknya di akal dan di hati. Merasa udah makrifat. Wah, ini penyakit dan kayak gitu. Sadar gak udah diwarisi akhlak robbaniyah? Kalau belum, diem. Kan gitu. Kayak penyakit murid itu kayak gitu. Nganggap apa-apa yang kita udah cinta sama guru, udah berkah. Lalu kita ini berkah, dapat berkah guru gini. Udah guru marifat, nanti marifatnya pindah sama kita. Enggak kayak gitu bro. Bukan mie instan jalan ini. Bukan mie instan. Guru andai pun gurumu marifat, tetap aja kalau Allah nggak ACC, nggak marifat antum. Gurumu cuma wasilah, keperantaraan. Dia hanya bawa kepada Allah. Ini Arab, orang mau suluk jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalan. Dia Allah lihat jalannya bener gak? Titian langkahnya bener gak pada jalan-jalan yang hak gak? Kalau enggak ya enggak Allah ACC. Cuma Allah udah uji, Allah kasih ujian kepada hatinya apa? Tak dapat dia bau-bau aroma kemarifatan, lo merasa marifat. Penyakit nih. Padahal belum selesai itu ruhaniyahnya. Kan gitu. Belum selesai ruhaniyahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia ditipu dengan dirinya sendiri. Terus dia tidak sadar, dia jatuh, makin jatuh. Dia merasa dirinya benar. Ternyata di hadapan Allah dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Nah ini yang ngeri gitu. Kalau murid itu nggak sodik. Makanya semoga Allah anugerahi kita mendapatkan mursyid-mursyid yang benar-benar membimbing kita, dan Allah anugerahi juga ke jiwa kita agar kita sodik ketika berhadapan dengan seorang mursyid. Jangan ketika berhadapan jangan udah diem aja sih, ikutin yang biasanya kamu ibadahnya apa udah ikutin kata mursyidmu begini udah ikutin. Jangan kita mencoba melakukan ibadah yang mana si mursyidmu itu bukan dari bimbingannya. Ini mencampur aduk. Ini yang bikin akal dan hati itu menipu si hamba itu. Ini yang disebut dalam ketaatan aja gak sabar. Dalam taatannya gak sabar. Padahal kalau dilihat fadilah kesabaran gitu ya. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang gak terbatas. Orang yang sabar itu akan mendapatkan ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Kebersamaan yang sangat dekat dengan Allah. Dan dia mendapatkan kunci kebaikan. Dan dia mendapatkan cinta Allah. Mungkin dengan kesabaran kau mendapatkan cinta Allah itu sendiri. Makanya, tapi kan bukan gurumu yang tidak memberikan, kita yang nggak mau itu untuk mendapatkan itu. Makanya semoga dengan kajian ini kita tersadar lah bahwa jalan kemarifatan itu nggak seenak pemikiranmu gitu. Nggak seenak udil pemikiran kita, dan nggak seenak apa yang diinginkan kita dalam hati gitu. Nggak, atau bahasa kasarnya ya nggak seenak udil kita sendiri lah. Suluk itu jalan yang sangat suci. Makanya
pengaplikasian dari syariat adalah tarekat, dan penampakan dari setiap tarekat adalah tegaknya syariat. Itulah kaul para arif billah, para ahli tasawuf. Dan semoga Allah anugerahilah apa yang ada di dada guru-guru kita, Allah wariskan kepada kita, sebab Allah kasih anugerah sodik pada diri kita. Allah kasih kesabaran juga kepada kita untuk mendapatkan anugerah-anugerah akhlak rabbaniyah yang lain. Dan yang belum mendapatkan mursyid, semoga Allah anugerahkan seorang mursyid kepada kita, antum semua. Dan yang belum mendapatkan penerimaan atas sebuah ilmu-ilmu para aulia, Allah buka hatinya untuk menerima pemahaman ilmu-ilmu aulia. Semoga Allah rahmati kita dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga madad istimdad semua para aulia Allah berikan, Allah hadiahkan kepada kita, dan wabil khusus madad dan istimdad dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Wa akhirul kalam, mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga Allah rahmati ngaji kita hari ini, Allah rahmati kajian kita hari ini, sehingga terbuka hati kita, pemahaman kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan mencintai kekasih-kekasihnya, para wali-wali Allah. Wabil khusus Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.